kalian yang pernah nyari kosan di Jakarta? Angkat tangannya dong. Pasti pada tahu rasanya kan, capek banget muter-muter keliling gang, udah dapat yang deket mahalnya minta ampun, yang murah lokasinya di mana aja nggak jelas. Nah, pernah nggak sih kalian nemu satu kosan yang rasanya kayak wah, ini dia yang aku cari-cari, murah banget, posisinya enak banget, deket kemana-mana, tapi kok aneh ya, udah bertahun-tahun papan sewaan terpasang tapi nggak pernah kelihatan orang pindah masuk. Bahkan ada satu kamar di lantai 2, nomor 3 itu loh, udah kosong dari zaman Manai masih SD. Sampai sekarang Manai udah gede, tetap kosong melompong. Nggak ada yang berani ambil. Yang pernah nyoba paling awet seminggu, terus lari terbirit-birit sampai lupa bawa kopernya. Ini bukan cerita yang Manai buat-buat pas lagi gabut ya. Bukan juga cerita dari film horor. Ini cerita dari teman Manai yang sudah mengirim kisahnya yang pernah nginep di tempat ini. Dia juga ceritain bagaimana para penjaga menghadapi situasi yang aneh di situ. Ya udah, duduk yang enak aja, siapin cemilan, air putih, kopi, teh semuanya. Siapa tahu tiba-tiba tenggorokannya kering. Jangan lupa juga sajennya. Kita mulai ceritanya ya. Selamat mendengarkan kisah Kos Melati. Kalian bayangin deh, di tengah Jakarta yang gedungnya pada tinggi-tinggi, kaca-kacanya kinclong, jalannya bising banget. Tiba-tiba ada gang kecil yang masuknya agak sempit, cuma muat satu motor doang. Kalau nggak sengaja nyasar, pasti nggak bakal nemu. Nah, di ujung gang itu ada bangunan 2 lantai, papan namanya tulisannya tuh pakai tangan, pakai cat merah, terus udah pudar gitu tulisannya Kos Melati, sampai huruf L-nya hilang. Jadi Kos Melati. Pagarnya besi ulir, karatnya udah tebel banget. Bagian yang bengkok kayak pernah ditabrak tapi nggak pernah dibenerin. Pas masuk ke halamannya, aduh, rumputnya tinggi banget, sampai sebetis Manai. Ada tanaman liar nggak tahu namanya, Manai nggak tahu, tumbuh di mana-mana. Di pojok kanan ada sumur tua, ditutup papan triplek, udah bolong-bolong. Ada ranting pohon yang nyangkut di atasnya. Kata orang dulu, sumur ini airnya enak banget. Tapi pas tahun 90-an, ditutup rapat karena sering kedengeran suara orang siram-siram air padahal nggak ada siapa-siapa. Bangunannya itu cat putihnya udah jadi abu-abu. Banyak yang ngelupas sampai kelihatan batanya. Lumut tumbuh di pinggir tembok, di bawah jendela. Kalau siang bolong, panas terik di luar, pas masuk gerbang kos ini, rasanya langsung beda. Dinginnya nggak kayak ada angin, tapi dingin yang nembus ke tulang. Dulu pas tahun 80-an, Kebetulan Manai belum lahir. pas baru dibangun, kos ini paling rame banget. Nama pemiliknya, ini nama samaran ya, namanya Pak Harun. Orangnya baik banget. Kalau penghuni lagi susah bayar kosannya, dia suka ngasih tenggang waktu. Isinya mahasiswa dari berbagai pulau, pegawai kantor, guru SD deket situ. Bahkan ada Pak Polisi yang ngontrak di sini karena deket pos jaga. Tiap malam minggu sering pada masak bareng di halaman, makan nasi goreng satu piring berbagi. Tapi anehnya Pak Harun dari dulu nggak pernah mau ngerenovasi kamar nomor 3. Kenapa tuh? Katanya biarin aja deh apa adanya. Tapi nggak pernah jelasin kenapa. Kepo kan? Waktu ada yang nawarin mau bantuin ngecat, dia langsung larang. Jangan katanya. Nanti malah rusak. Katanya gitu. Mulai tahun 1995, 1996, ini mana yang umur berapa ya? Baru umur 5 tahun apa 6 tahun gitu. Hal kecil mulai kerasa. Lampu lorong baru ganti seminggu udah putus. Air keran di kamar lain kadang bau. Tanah basah padahal sumur bersih. Kadang penghuni lantai bawah dengar suara langkah kaki di lantai 2. Padahal udah malam, semua udah tidur. Orang cuma bilang, bangunan tua emang gitu, pipanya bocor, listriknya udah lemah. Gak ada yang mikir aneh-aneh dulu saat itu. Nah, pas bulan Agustus 1997, datanglah cewek muda namanya sebut aja Sari, umurnya baru 21 tahun, kuliah semester 3 di universitas yang gak jauh dari situ. Dia datang bawa koper kecil nih, kecil-kecil, cuma kayak satu karung beras aja, satu doang. Katanya dia dari kampung di Jawa Tengah, tinggal sama neneknya. Orang tuanya tuh udah gak ada dari dia kecil. Jadi dia merantau lah nih sendirian ke Jakarta. Gak ada kenalan. Pas dia lihat kamar, dia langsung nunjuk nomor 3 lantai 2. Pak Harun sempat bilang, "Dek,
ambil yang lain aja ya, ini belum dibersihin dari kemarin. Tapi Sari senyum tipis gitu, matanya sedih banget. Gak apa-apa Pak, ini kan paling adem, aku suka yang sepi. Hari-hari awal dia tuh jarang keluar kamar. Kalau beli makan cuma beli lontong sayur atau mie instan. Biasa anak kosan kan, langsung masuk. Kadang ketemu di tangga tuh cuma senyum dikit terus nurunin kepala gini kan. Pak Slamet, sebut aja namanya Pak Slamet, penjaga dulu pernah lihat dia duduk di pinggir sumur malam-malam ngapain? Natep ke dalam, matanya berkaca-kaca. Terus ditanya, kangen kampung ya Dek? Ya ini Pak Slamet yang nanya ya. Dia cuma ngangguk pelan aja tuh. Terus masuk ke kamar. Teman sekelasnya dulu yang pernah main ke sini cerita, Sari lagi banyak pikiran banget. Dia curhat, ngerasa sendirian banget di Jakarta. Gak ada yang peduli. Sering ngerasa ada yang ngikutin dia dari kampus sampai kosan. Temennya kira dia capek belajar, disuruhlah istirahat aja, jangan banyak mikir, jangan overthinking. Terus lama-lama penghuni lain mulai ngerasa gak enak. Tiap malam jam 1 atau 2 pagi, dari kamar nomor 3 nih, kamarnya Sari, kedengaran suara nangis pelan. Kadang kayak orang ngobrol sendiri. Nah lo, kayak lagi ngebantah tapi suaranya pelan banget. Kadang ada suara ketukan pelan. Tuk, tuk, tuk dari dalam kamar. Penghuni sebelah pernah ngetuk nih. Sari, kamu gak apa-apa? Kalau butuh apa-apa bilang aja ya. Suaranya tuh langsung berhenti mendadak. Terus ada kedengeran langkah kaki jalan pelan ke pintu. Terus berhenti tepat di belakangnya. Nggak ada jawaban, nggak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya nih pagi-pagi tanggal 12 November tahun 1997 itu Pak Slamet keliling. Kok pintu kamar nomor 3 kekunci rapat? Padahal biasanya udah kebuka dikit. Dipanggil berkali-kali nggak jawab. Sari. Akhirnya Pak Harun nih yang punya kosan ngambil kunci cadangan. Dibuka deh tuh pintunya. Pas pintunya kebuka, mulut semua orang menganga. Barang-barang Sari rapi banget. Baju digantung di lemari, buku kuliah terbuka di meja, dan ada gelas teh manis yang masih setengah penuh di pinggir meja. Kasurnya rapi, selimutnya dilipat bagus, tapi Sari nggak ada di situ. Jendelanya kekunci dari dalam. Pagar belakang aman, nggak ada jejak orang naik ke atap. Polisi udah nyari kemana-mana. Ke kampung neneknya, ke rumah temennya, terminal, stasiun, rumah sakit, gak ada jejak sama sekali. Gak ada yang lihat dia keluar kosan malam sebelumnya. Kasusnya gantung sampai sekarang. Gak pernah ketemu jawabannya. Aduh. Sejak hari itu kos ini berubah total. Gak ada tuh keramaian kayak dulu. 1 bulan kemudian ada cewek, sebut aja namanya Rina, ngontrak di kamar nomor 2 sebelahan nih. Dia cerita, bangun pas jam 2 lewat 17 pagi. Iya, jam itu terus loh, gak pernah berubah. Karena ngerasa ada yang nempuk-nempuk tembok pelan banget pas di sebelah bantalnya. Tuk, tuk, tuk. Pas dia natap tembok, suaranya berhenti. Terus kedengeran bisikan cewek pelan banget. Kamu lihat kunciku gak? Nah lo, Aku gak bisa keluar. waduh, Rina langsung tutup selimut sampai ubun-ubun, sampai ketutup gitu. Gak berani bergerak sampai pagi. ini kayak Manai juga nih. Mana itu kalau udah takut udah tutup semuanya. Besoknya dia langsung pindah tuh pagi-pagi banget, udah auto keluar dari situ. Lupa deh dia bawa sikat giginya, baju kotornya udah dia lupain gitu aja. Terus ada Bude, bukan nama sebenarnya, mahasiswa lantai bawah, malam nih lagi ngerjain skripsi. Lihat dari kaca pintu, ada bayangan orang lewati lorong. Dia kira Pak Slamet mau keliling. Langsung buka pintu, lorong kosong banget tapi tiba-tiba bau melati nyengat banget. Ya udah namanya kos melati, bau melati lagi. Sampai bikin batuk. Padahal tuh di kos yang namanya melati ini nggak ada tanaman melati sama sekali. Pak Harun udah nyoba segala cara. Dukun datang, baca doa di halaman, bilangnya jiwa ini nggak jahat. Dia cuma bingung. Ada yang belum selesai di sini. Dia nggak mau diganggu. Pas mau masuk kamar nomor 3, tiba-tiba kipas angin muter kenceng banget sampai berisik. Pintu lemari kayak banting sendiri. Dang gitu. Dukun itu langsung mundur. Pamit pulang. Dia bilang, "Maaf Pak, saya nggak berani masuk lagi." Dia nolak. Sejak itu Pak Harun udah nggak berani urus kamar itu lagi. Cuma disuruh nih Pak Jamin bersihin debu seminggu sekali. Itu pun harus baca doa dulu dan nggak boleh lama-lama di dalam. Ya kan? Oke, jadi ini cerita dari teman Mana yang nggak mau disebutin namanya. Jadi Mana sebut aja namanya Andi, ya.
dia pernah nginep di sini dan dia juga dapat cerita dari banyak orang yang pernah tinggal di situ ya kan, dan orang-orang yang masih tinggal di situ juga sama penjaga-penjaganya juga, makanya dia ceritain hal ini. Oke, ini ceritanya Andi. Katanya cerita ini banyak sebenarnya, tapi ya cuma segini aja yang bisa dia jelasin. Jadi, di tahun 2005 dia baru lulus kuliah. Oke, ini seniornya mana ya? Dia dapat kantor yang agak jauh dari rumahnya, apalagi dia ya namanya juga baru lulus ya, dompetnya masih tipis nih, nggak ada kipasannya gitu. Nggak ada uangnya maksudnya. Pas dia lihat iklan kos ini harganya murah banget, dia langsung datang deh tuh ke kos Melati. Pas ditawarin kamar lain, dia malah nanya nih si Andi nih, yang nomor 3 kenapa kosong terus? Aku aja deh. Wah, ini mah namanya ya menyiksa diri ya. Udah dikasih tahu dia ada ceritanya, dia malah ketawa lagi si Andi nih. Ah Pak, saya nggak percaya hantu-hantuan, itu cuma imajinasi orang takut aja. Oke, hari pertama masuk dia taruh tas di meja, natap cermin lemari. Dia kaget tiba-tiba kayak ngeliat ada bayangan lewat gitu, berdiri di belakang bahunya. Wah. Pas dia balik badan, nggak ada siapa-siapa. Dia cuma garuk-garuk kepala, mikir mungkin pantulan cerminnya kali, udah burem aja. Oke, masih nyangkal dia. Malam kedua tidur nih si Andi, tiba-tiba kedinginan banget gitu, sampai gemeteran. Padahal dia bawa selimut tebal. Pas bangun lihat selimutnya udah jatuh ke lantai. Padahal dia ingat banget, udah taruh rapi di dadanya. Gini kan, udah tidur gini. Hari ketiga bangun jam 2:17 pagi, lagi-lagi di jam yang sama kayak si Rina. Rasanya berat banget di ujung kasur tuh. Pas dibuka mata, ada cewek duduk di situ, rambutnya panjang, nutupin muka, bajunya putih, udah kekuningan, putihnya tuh agak kuning gitu. Jarang dicuci sih. Kakinya nggak kelihatan, kayak nempel sama lantai. Andi mau teriak, mau gerak nggak bisa sama sekali. Kayak aku aja tuh kayak kanebo gitu. Rasanya kayak ada yang nahan seluruh badannya. Sekitar 5 menit sosok itu perlahan menghilang. Baru deh dia bisa gerak lagi. Pagi harinya dia lihat bantal di ujung kasur ada bekas cekungan jelas, kayak didudukin orang. Hari kelima, dengar bisikan dari lemari. Tolong bukain dong, aku mau pulang, aku kangen. Dia coba buka lemarinya, gagangnya tuh dingin banget, gagang lemari sampai nyerut ke tulang gitu, rasanya berat banget, ada yang nahan dari dalam. Pas kebuka, kosong melompong itu lemari, tapi baunya baju basah campur melati nyengat banget. Hari ketujuh malam itu yang paling serem. Dia bangun lagi, kali ini sosoknya berdiri tepat di samping kasur. Kayak mana ini? Tangannya diulurin ke arah sumur tua di luar jendela, mau ngasih tahu ceritanya. Mulutnya bergerak-gerak ngomong sesuatu tapi nggak kedengeran suaranya. Oh, ini dia mau ngasih tahu sebenarnya. Mukanya basah kayak habis berenang. Matanya sedih banget. Pagi itu si Andi ini langsung ambil dompet, kunci motor, udah lari aja dia. Barang-barang dia tinggalin semuanya. Baru diambil seminggu kemudian ditemenin Pak Jamin sama 2 tetangga. Dia bilang akhirnya ya, dikasih gratis seumur hidup juga aku nggak bakal mau nginep di situ lagi. Cukup sekali aja udah bikin trauma. Nah, tuh Andi ya. Nah, ya udah. Nah, nih Andi juga cerita soal Pak Jamin. Jadi Pak Jamin ini udah jadi penjaga dari tahun 99. Awalnya dia juga nggak percaya, bilang saya udah tua, udah banyak lihat hal-hal, mana mungkin ada yang aneh. Tapi lama-lama dia ngerti sendiri. Tiap malam Jumat Kliwon dia selalu kunci pintu kamar nomor 3 rapet-rapet, cek berkali-kali. Besok paginya pasti udah kebuka dikit, selebar 1 jari gitu. Udah ditutupin berkali-kali tetap kebuka lagi. Pernah malam hujan gede banget, anginnya kenceng. Dia dengar suara orang nyuci baju di kamar itu. Nah, suara gosokan tangan sama air mengalir tuh kedengeran jelas. Dia ambil senter, jalan pelan ke atas. Pas pintu dibuka, suaranya langsung berhenti. Gak ada siapa-siapa, tapi lantai pojok kamar basah kuyup, masih ada genangan airnya. Pas tahun 2010, dia bersihin bawah kasur, nemu foto Lama Sari terselip di rangka kayu. Pas Pak Jamin ini pegang fotonya, tangannya tuh tiba-tiba kaku. Terus matanya ngantuk berat, kayak ada yang nyuruh Pak Jamin ini naruh lagi itu foto. Tahu gak sih, belakang fotonya itu ada tulisannya nih, aku nunggu dijemput. Pas dilihat lagi sebentar berubah gitu tulisannya, kayak aku takut. Pak Jamin simpen di dompet sebentar, terus besoknya taruh lagi di situ.
Katanya biarpun dia bukan manusia, dia juga butuh dihargai, butuh ngerasa aman. Berarti Sari dibawa sama siapa nih? Wah, gila. Gila nih hantunya nih. Setan ini, setan. Dia juga sering cerita kalau lagi duduk di beranda malam-malam, sering lihat ada bayangan berdiri di pojok halaman natap jalan raya. Kayak nunggu orang yang bakal jemput dia dari kampung. Tapi orang itu nggak pernah datang sampai sekarang. Pak Jamin bilang, dia nggak jahat, dia cuma kesepian dan bingung harus kemana. Nah, yang jadi pertanyaan adalah si Sarinya ini kemana? Bukan cuma mereka aja loh. Jadi nih cerita ini Andi dapetin dari Pak Jamin. Andi tuh masih kepo sama situasi di kos Melati ini. Jadi dia punya kontaknya Pak Jamin. Jadi dia selalu bertanya nih gimana keadaan di sana. Dan inilah ceritanya beberapa orang yang mengalami hal yang Ya, begitu. tahun 2012 nih, tukang ojek ngetem di depan. Ini bukan masuk di gang ya, di depan gang. Terus dia lihat ada cewek. Masuklah tuh ke dalam gang, ya kan? Tiba-tiba sosoknya hilang pas masuk ke kos Melati itu. Hilang aja gitu. Gun, nggak tahu siapa. Di tahun 2018 ada tim peneliti mistis datang ya. Memang di tahun 2018 ini banyak kayak pemburu hantu gitu, Ghostbuster, dan ya ada aja orang-orang yang bisa ngeliat, termasuk tim peneliti mistis ini datang. Rekaman suaranya dapat bisikan, "Tolong aku." Padahal cuma 2 orang di dalam kamar. Alat ukur suhunya tuh nunjuk 12 derajat, padahal tadinya di luar 29 derajat. Nah, tahun 2022, nggak jauh nih ya, ada anak kos baru yang nggak tahu ceritanya. Dia masuk, ambil barang temennya di kamar itu. Pas dia keluar dari kosan itu, matanya merah banget, terus dia demam 3 hari. Ngomong terus, dia marah, kamu masuk nggak izin. Ada cerita juga kucing-kucing liar di sekitar sini nggak pernah mau masuk ke gerbang kos. Ini loh. Paling cuma di pinggir jalan, kalau disuruh masuk malah lari. Terus tiap tanggal 12 November, Pak Jamin selalu taruh segelas air putih sama pisang goreng. Oh, dia makan pisang goreng juga ya? Di depan pintu kamar nomor 3. Katanya biar nggak kesepian, biar tahu kalau masih ada yang inget Sari. Nah, gitulah cerita yang Manai dapat dari Andi. Terima kasih sudah mengirim ceritanya, kisahnya. Terima kasih juga teman Manai yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin ada aja yang bilang, ini cuma mitos doang. Cuma imajinasi orang takut aja. Tapi coba deh pikirin. Ratusan orang yang ngalamin hal yang sama, terus bau melati yang tiba-tiba muncul, suhu yang aneh, semuanya apakah kebetulan? Yang pasti kos Melati ini masih berdiri di situ, di tengah Jakarta yang sibuk banget. Kamar nomor 3 masih kosong, nungguin entah sampai kapan. Sekarang Manai tanya sama kalian. Berani nggak buat nginep di kamar itu 1 malam aja? Atau jangan-jangan malah kalian langsung lari sejauh mungkin? Ceritain di komentar ya, Manai baca satu-satu. Atau kalian kalau punya pengalaman seram di kosan, atau di rumah nenek, atau tempat lain, ceritain aja. Siapa tahu bakal Manai ceritain juga di cerita selanjutnya. Kamu tinggal isi formnya, dan ada di deskripsi. Kalau kamu punya cerita seram itu, langsung aja. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga pernah dengar cerita ini, atau punya pengalaman serupa. Dan inget ya, kalau nyari kosan baru, jangan cuma lihat harganya murah doang. Tanyain baik-baik sama tetangga di sekitar, siapa tahu ada rahasia yang nggak dikasih tahu pemiliknya. Udah dulu ya ceritanya. Makasih banyak udah nemenin Manai dari awal sampai akhir. Hati-hati kalau pulang malam. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Dan jangan lupa juga like dan subscribe Manai Berkisah, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dan seram lainnya. Terima kasih sudah menonton. Manai pamit, undur diri.